Halo netizen, ini adalah all new Toyota Harrier. Yes, ini kita nge-review Harrier terbaru lagi ya. Cuma ini sedikit berbeda karena ini merupakan yang varian Z full option. Jadi kalau yang kemarin itu sama-sama tipe Z tapi masih ada opsi-opsi yang belum dimasukin sama auto trade ya. Nah yang sekarang ini unitnya sedikit berbeda karena semua opsi yang ada di Toyota Jepang sana itu udah dimasukin lewat tipe Z full option ini. Makanya fitur-fiturnya juga bertambah lumayan banyak ya, dan harganya juga bertambah sekitar 50 juta dari yang kemarin. Untuk kontak person dan harganya itu bisa langsung tanyain ke Auto Trade Bursa Otomotif Sunter, yang kontak person nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah juga ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu ya. Untuk kunci masih sama seperti yang kemarin, dia ada logo Harrier di belakangnya sini, ada 3 tombol, lock, unlock, dan buat buka bagasi, sama ada logo Toyota di bawahnya. Dia juga ada akses smart entry, cukup sentuh door handle bagian dalamnya aja untuk membuka, dan untuk kunci tinggal sentuh guratan untuk kunci. Dia juga ada fitur auto folding ya, jadi kalau switch ini kita taruh di posisi A, pas kita kunci, spionnya akan langsung melipat, dan kalau kita buka, spionnya akan langsung membuka seperti itu. Nah, yang perbedaan pertama dibandingin versi yang Z biasa kemarin sama yang Z full option ini adalah joknya sekarang full leather. Jadi kalau yang kemarin itu kan di bagian tengahnya sini itu masih kayak bahan kain yang lembut gitu ya, tapi kalau sekarang dia full kulit, jadi senada sama pinggirannya. Di bagian jok ini juga ada aksen jahitan warna coklat ya, jadi senada sama center konsolnya. Di bagian pengaturan joknya juga masih tetap sama, dia full elektrik, bisa naik turun, recline, dan ada lumbar support 4 arah juga. Cuma yang berbeda, kalau yang di full option ini, jok pengemudi sekarang punya memory seat 2 slot, dan jok penumpang depan jadi elektrik. Kalau yang tipe Z standar kemarin itu dia masih manual. Kalau yang sekarang dia jok depannya ini keduanya sudah elektrik. Dia juga sudah ada side airbag di sini, dan ada seal plate yang ada iluminasi berwarna biru dengan tulisan Harrier. Oke. Sekarang kita masuk aja. Untuk nyalain juga mudah sekali. Kita cukup taruh kunci ini di kabin, injek rem, dan tekan start stop engine button yang di sebelah kiri sini untuk nyalakan mesinnya. Nah, ini juga ada fitur easy entry and exit. Jadi kalau kita starter, setirnya akan turun ke posisi berkendara kita, dan kalau kita tutup pintunya, si joknya itu akan kayak mengatur ke posisi yang kita set sebelumnya. Jadi pas kita matiin mesin terus kita keluar, si setir dan joknya itu akan mundur supaya kita punya akses yang lebih luas. Dan seperti biasa kita akan bahas ke setirnya dulu ya. Untuk setir modelnya masih sama, dia full kulit, dan pengaturannya juga lengkap. Di sini ada switchnya, dia bisa tilt dan teleskopik secara elektrik. Di bagian tengah juga ada klakson sama airbag. Di sebelah kiri ada switch untuk pengaturan di MID, ada switch volume, bukan ganti track, ini buat voice command. Yang sebelah kanan ada pengaturan cruise control yang sudah adaptif, jadi dia tetap menggunakan Toyota Safety Sense ya, yang fitur safety itu lengkap sekali. Di bagian bawah juga ada tombol untuk ganti track. Di belakang setir ada switch untuk lampu, dia sudah otomatis, dan yang di versi full option ini sekarang dia punya fog lamp belakang yang kepake banget kalau di cuaca berkabut tebel atau lagi hujan deras ya. Jadi wajib nyalain ini kalau lagi hujan deras, jangan nyalain lampu hazard. Di bagian sebelah kiri ada switch untuk pengaturan wiper, dia sudah otomatis juga, dan ada switch untuk pengatur wiper belakang. Di bagian sini juga ada tombol untuk ganti-ganti odometer sama trip meter. Untuk speedometer masih sama, jadi di bagian kiri dan kanannya itu ada dial analog yang isinya tuh tachometer sama temperatur mesin. Yang sebelah kanan ada speedometer yang khas mobil JDM, dia top speednya 180 km/jam, dan ada fuel gauge-nya. Di tengahnya juga ada MID yang super lengkap ya. Di bagian sini tuh LCD display gitu, ada jam analog, ada indikator buat lane keep assist-nya, speedometer digital, terus ada status-status kayak fuel low, terus ada temperatur udara luar, gear indicator, odometer. Di bagian sini tuh ada driving support-nya, sambungan radio, safety system statusnya yang lagi aktif apa aja, dan setting-setting buat lane centering assist-nya itu juga bisa diatur. Jenis peringatannya seperti apa bisa diatur. Ada pre-crash system atau pre-collision system ya, istilahnya
FCM ya kalau di sini tuh sering dibilangnya, atau automatic emergency braking. Ada buat indikator blind spot monitoringnya, bisa diatur brightness dan sensitivitasnya. Sensor parkir bisa dimatiin, ada rear cross traffic alert juga. Terus ada AEB buat belakang ya, jadi sama kayak fitur rem otomatis, tapi ini buat di belakang. Jadi kalau kita kalau kita mundur terus kita terlalu kenceng dan objek di belakang itu makin mendekat atau terlalu cepat, dia akan mengerem secara otomatis juga, dan ini bisa di nonaktifkan kalau kita nggak suka. Terus ada heads up display-nya, settingannya bisa dinyalain atau dimatikan. Terus ada pembaca rambu-rambu ya, atau road sign assist, bisa kita nyalain atau matiin. Dan di bagian sebelah sini ada buat setting kendaraan kayak power back door. Di bagian sini juga ada setting untuk TMN ya, jadi kurang lebih ini kayak front departure alert. Jadi kayaknya ini buat fitur yang mengingatkan kita kalau mobil di depan itu udah jalan. Misalnya lagi di lampu merah, kita lagi berhenti, terus kita jadi abai dengan kondisi sekitar kayak lihat pemandangan atau main handphone, tahu-tahu mobil depan udah jalan gitu ya karena lampu hijau. Nah, dia akan memperingati supaya kita ikutan jalan biar nggak diklaksonin sama mobil di belakang. Dia juga ada rear seat reminder yang ini berguna banget kalau kita naro anak kecil atau balita di belakang. Ada reverse speed control juga. Terus di bagian setting buat instrument clusternya bisa ganti bahasa Inggris dan Jepang. Satuan unit konsumsi BBM, kilometer per liter sama liter per 100 km. Ada eco indikator, speedometer digital. Terus di sini ada tampilan gadgetnya, fuel economy type-nya, pop-up display juga kita bisa aktifkan, dan kita bisa matiin MID-nya biar kelihatan lebih sepi. Dan balik ke settingan pabrik. Di bawahnya lagi ada layar warning. Jadi seperti ini, bensin udah mau habis, dia akan memperingati fuel is low. Jadi seperti itu untuk di bagian instrument clusternya si Harrier terbaru. Jadi dibandingin sama Z standar yang kemarin masih sama aja ternyata ya. Oh ya, dia juga ada heads up display ya. Jadi di sini tuh ada layar yang menembakkan informasi ke kaca depan. Dia menampilkan informasi kayak lane keep assist-nya, terus gear indicator, speedometer digital, dan tachometer. Lanjut ke sebelah kanan sini, ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup dengan switch di sini. Terus di bagian sini itu ada speaker dan tweeter dari JBL Premium Audio System. Di bagian bawah tombolnya sekarang jadi lebih ramai ya, karena kalau yang kemarin itu dia nggak punya fitur ini nih, dua fitur ini. Jadi ini fitur penghangat setir dan penghangat wiper. Jadi ini berguna banget buat di Jepang sana sih, kalau di sini nggak kepake. Jadi ya penghangat setir sesuai namanya, dia akan menghangatkan setir di bagian yang sering kita pegang. Kalau pemanas wiper ini berguna banget ketika di musim salju. Kan wipernya itu kan ada di bawah ya, takutnya kita lupa naikin wiper terus salju numpuk dan esnya itu ngumpul di bagian balik kaca situ. Kita bisa nyalain fitur pemanas wiper ini supaya bisa melelehkan es yang menghalangi wipernya bekerja. Tapi sisanya sama aja. Di bagian sini ada tombol untuk kamera 360 derajatnya, tombol untuk mematikan stability control, dan ada tombol untuk auto high beam, sama ada tombol untuk buka tutup bagasi elektriknya. Di bagian sini ada onboard unit buat e-tol card ya. Ini nggak kepake juga di Indonesia karena ini kartu tol khusus Jepang yang kalau kita juga bisa dengerin mbak-mbak Jepangnya. Di bagian sini ada airbag untuk lutut, ada pedal yang untuk sebuah Toyota ini keren ya, karena pedal gasnya itu model organ, dan di sebelah kiri ada footrest yang nyaman banget buat naruh kaki kiri. Untuk door trim masih sama seperti varian Z standard yang kemarin. Jadi di bagian sini dia panel kulit yang warna abu-abu, terus di bagian armrest sama di bagian pundak pintu sini dia kulitnya warna coklat dengan emboss logo Harrier di belakang sini. Door handle dia warnanya satin silver gini. Tadi ada memory seat, dan untuk panel-panel sini juga masih sama, dia all auto power window, ada central locking, window lock, pengaturan spion juga bisa dilipat, dan ini untuk pengaturan spion kanan dan kirinya. Di bagian bawah ada door pocket sama ada speaker dari JBL-nya tadi. Lanjut ke atas, di bagian sini ada grab handle, ada seat belt height adjuster yang bisa buat ngatur ketinggian seat beltnya, ada SRS curtain airbags. Untuk sun visor pengemudi dia ada cermin dan ada lampu LED-nya yang dia frosted gitu ya, jadi kesana lebih mewah, dan ada card holder-nya juga.
Spion tengah juga masih sama, dia modelnya auto dimming yang kita bisa ubah menjadi tampilan kamera seperti ini. Jadi kalau di belakang itu penuh orang atau penuh barang dan pemandangan di jendela itu terhalang, kita bisa aktifkan kamera ini. Yang ini juga bisa kita atur ya, brightness-nya mau seberapa, naik turunnya berapa, seperti ini. Kanan kirinya juga bisa diatur, tiltnya juga bisa diatur, miring kanan dan kiri, dan bisa di zoom juga. Terus ini A-nya ini kemungkinan auto dimmingnya bisa di on off, kameranya bisa di on off, dan ini buat ganti bahasa. Nah seperti ini, change to English. Dan kalau kita nggak suka tampilan kameranya, ini bisa diturunin buat jadi kaca lagi. Di bagian sini ada tombol-tombol buat nyalain lampu baca kanan kiri, atau ini buat nyalain semua lampu di interior. Di bagian sini juga masih ada tombol untuk mengubah panoramic roof-nya menjadi bening ya. Jadi dia nggak bisa dibuka kacanya, tapi dia punya panoramic roof yang sistemnya itu opaque ya. Jadi bisa di buremin atau di beningin seperti ini. Istilahnya kayak pembatas kaca yang ada di Maybach atau di Lexus LM. Jadi kita bisa pilih mau gelap atau mau terang, dan tetap ada penutup atau plafonnya yang bisa dibuka tutup secara elektrik seperti ini, dan kita juga bisa buka. Di bagian sini tetap ada tombol SOS ini, yang ini juga berfungsi. Jadi dia walaupun ini unit CBU gitu ya, yang dimasukin oleh importir umum, dia tetap nyambung ke 112. Jadi kalau kita kecelakaan atau kita kenapa-napa di jalan, kita tinggal pencet ini dan nanti ambulan atau polisi akan datang ke tempat kita. Di sebelah kiri juga ada sun visor penumpang yang ada cermin, lampu LED, tapi dia nggak ada card holdernya ya. Di sebelah kiri ada grab handle, seatbelt bisa naik turun, ada curtain airbag di samping kiri juga, dan headrestnya juga bisa diatur naik turun. Untuk di tengah, head unitnya juga masih sama, jadi dia punya banyak fitur, dan ini head unitnya juga gede ya. Dia juga ada input audio dari JBL Premium System, dan source-nya juga banyak ya, buat AM, FM, traffic info, USB, Bluetooth, Miracast, dan dia juga ada kayak layar kecil ini yang bisa diatur mau tampil di kiri atau di kanan. Jadi ini kayak shortcut gitu buat ganti-ganti setting AC. Jadi kita bisa atur AC-nya, temperatur kiri dan kanan bisa diubah, arah AC bisa diubah dari ke muka, ke kaki, ke kaca depan. Fan speed juga bisa kita atur dari sini, dan untuk aktivasi dual zone-nya juga. Dan untuk varian Z full option ini, dia sekarang punya menu seat climate. Jadi dia punya fitur heated and ventilated seats untuk kedua jok depan. Jadi nggak cuma panas, kita juga bisa dinginin jok pengemudi dan penumpang depan lewat tombol di sini atau tombol yang ada di center console yang nanti akan gue tunjukkan. Di bagian sini ada shortcut buat ke tampilan radio, ada trip information atau kayak MID-nya gitu. Di bagian sini juga ada settingnya. Ya untuk sistem sih kurang lebih masih sama seperti yang varian Z kemarin ya. Dan sama seperti yang tipe Z kemarin, dia juga punya fitur kamera 360 derajat yang kalau kita lagi berhenti seperti ini, dia ada 3D view-nya. Jadi dia akan menampilkan gambar yang berputar seperti ini. Istilahnya kita udah pas belum parkirnya sama garis yang ada di parkiran. Terus kalau kita mau masuk ke gigi R gitu ya, dia juga ada adaptive guideline yang akan menampilkan garis yang mengikuti gerakan setir. Kalau kita masukin gigi D juga gitu, ada tampilan kamera depannya. Terus di bagian bawah layar ada tombol hazard, ada ventilasi AC, dan ada touch panel button yang ini itu rame ya. Jadi buat ngatur AC di sini, dan di bagian luarnya itu buat ngatur layar head unit. Jadi buat ganti track, ke map, audio, menu, home, powernya, dan volume di sini. Untuk AC-nya ini buat ngatur temperatur penumpang depan dan pengemudi, fan speed-nya, defogger depan, defogger belakang, sama defogger spion. Terus ada auto climate dan mode off. Di bagian sini ada tombol start stop engine button yang dia tuh kayak nongol gitu ya tempatnya. Di dalamnya ada input USB dan auxiliary. USB-nya juga ada dua. Ada electronic parking brake di sini.
Jadi untuk lepasnya tinggal injek rem, tekan ke bawah, dan untuk nariknya tinggal tarik aja, dan nanti akan mengerem. Dia juga ada auto hold. Di bagian sini juga ada switch untuk mode berkendara ya, ada 3, ada eco, sport, dan normal. Untuk tuas transmisi juga masih sama seperti yang varian Z kemarin ya, jadi dia otomatisnya CVT, ada mode manual juga, dorong ke depan untuk naik gigi, tarik ke belakang untuk turun gigi. Di bagian belakang sini juga ada 2 cup holder yang ada separatornya, jadi kalau buat cup coffee gitu ya, yang kecil itu bisa ditaruh separator biar posisinya lebih tinggi. Sama di bagian sini ada 2 tombol tambahan, lebih tepatnya 4 ya, 4 tombol tambahan yang nggak ada di varian Z kemarin. Jadi ini buat pemanas dan pendingin jok pengemudi dan penumpang depan. Jadi kita bisa aktifin lewat layar tadi atau lewat tombol yang ada di tengah sini. Untuk armrest ini juga masih bisa diatur maju mundur. Ada tray kecil buat cup holder seperti ini, sama di bagian sini ada ruangan yang lumayan gede, plus ada 12 volt power outlet. Oke, kita balikin lagi. Untuk glove box juga masih sama, lumayan besar walaupun belum ada bludrunya. Di bagian situ juga ada flare-nya khas mobil IU dari Jepang. Oke, cukup segitu aja untuk di interior depan dari si Toyota Harrier tipe Z full option ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari si Toyota Harrier tipe Z full option ini. Oke, untuk di bagian belakang ya masih sama seperti yang varian Z kemarin ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 meter. Monas kalah. Serem banget. Nah, ini merupakan posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, ya harus ada sentinya ya. Nah, di belakang posisi berkendara gue ini masih ada 4 jari, jadi masih lega sekali. Di bawah jok depan juga ada ruang yang lega untuk naruh telapak kaki. Di jok belakang ini juga dia fix ya posisinya, jadi nggak bisa diatur maju mundur. Jadi legroom kita tuh tergantung sama posisi jok depannya. Di belakang jok depan juga ada seat back pocket, ada ventilasi AC yang ini juga bisa dibuka tutup walaupun dia masih ngikut depan. Sama di bagian bawahnya ada 2 buah power outlet model USB 2,1 ampere. Di bagian tengah sini juga ada gundukan karena di Jepang itu ada yang versi all wheel drive, karena di Jepang itu kan ada musim saljunya. Dan kalau kita lihat ke atas dengan panoramic roof yang lagi di model bening seperti ini, kesannya tuh lebih lega ya, lebih airy karena plafonnya kan warna hitam, jadi mungkin beberapa orang kesannya tuh agak bikin sempit, tapi dengan bukaan seperti ini kesannya tuh jadi lebih lega. Walaupun di bagian sini tuh ada bar yang semacam menghalangi kacanya buat terbuka penuh ya, tapi ini dibutuhkan untuk menambah rigiditas dari bodinya si Harrier ini. Dan gue juga hampir lupa, di bagian head unit sekarang dia juga ada input Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi seperti ini, kalau lagi dikoneksiin dia ada tampilan Apple CarPlay-nya di situ, dan layar yang di sebelah kirinya buat shortcut ke climate control atau sistem yang lain-lainnya itu ada di sebelah kiri atau kanan, tergantung kita lagi atur posisinya di mana. Untuk jok belakangnya dia seperti ini, sama seperti jok depannya. Jadi untuk yang versi full option ini dia sekarang full kulit, nggak ada panel fabriknya sama sekali. Dia juga aksennya perforated sama seperti di depan, dan aksen jahitannya itu juga warna coklat yang senada seperti di door trim. Dia juga ada 2 posisi kerebahan ya, jadi ini yang tegak, ini yang paling rebah, jadi bisa diatur. Dan di belakang sini juga ada armrest dengan 2 buah cup holder, ada 3 headrest yang bisa diatur ketinggiannya masing-masing, sama ada 1 lampu kabin LED di belakang sini ya. Ada grab handle dengan gantungan di sebelah kiri, dan untuk di door trimnya sebelah kanan dia sama seperti di door trim depan, dia full kulit, cuma di bagian pintu belakang sini dia nggak ada emboss logo Harrier kayak di pintu depan. Jahitannya juga warna coklat seperti ini, dan switch power window-nya di sini, ada door pocket dengan cup holder, sama ada speaker. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari si Toyota Harrier Z full option ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Toyota Harrier Z full option ini.
Nah ini dia, untuk mesinnya masih sama. Dia menggunakan mesin Dynamic Force dari keluarga mesin Toyota terbaru ya. Ini kodenya M20A FKS. Untuk tenaga mesinnya dia juga lumayan besar ya untuk sebuah mesin 2000 cc NA, yaitu 169 HP dengan torsi sekitar 207 Nm. Dan untuk di generasi ini juga belum ada mesin yang berturbo ya. Kalau yang generasi sebelumnya, yang generasi ketiga versi facelift kan ada yang mesin 2000 cc turbo. Kalau yang di generasi keempat ini sekarang belum ada. Pilihannya cuma mesin ini atau mesin hybrid yang udah dijual di Amerika sebagai Toyota Venza. Untuk transmisinya dia menggunakan transmisi CVT ke roda depan dan ada juga opsi all wheel drive di Jepang sana. Untuk ruang mesin juga ini rapi sekali untuk sebuah Toyota ya, hampir kayak Lexus bahkan. Cuma emang kurangnya di strut hidroliknya dia belum ada ya, tapi cupnya sudah dapat peredamnya seperti ini. Oke, yuk kita tutup aja. Untuk tampilan depannya sendiri ya masih sama seperti varian Z kemarin ya. Jadi ini ganteng sekali, khas produk-produk Toyota yang kekiniannya bener-bener evolusioner dibandingin Toyota yang dulu-dulu yang agak kalem. Kalau sekarang tuh udah mulai tajam-tajam, runcing-runcing, udah mulai upmarket ya segmennya. Khasnya Harrier juga, grillnya itu dia kayak ada model mikanya seperti ini. Jadi di bagian sininya tuh kayak ada panel yang tercover sama mika warna beningnya seperti ini, dan logo Toyota ini juga ada mikanya karena dia ada radar untuk adaptive cruise control. Di bagian depan ada kamera 360 derajatnya dan ada sensor parkir 4 titik di depan. Untuk lampunya juga masih sama seperti yang varian Z standar kemarin. Dia ada LED DRL 2 garis seperti ini, ada lampu proyektor LED low beam dan high beam, dan sennya juga sudah LED. Di bagian samping juga ada reflektor orange karena untuk yang versi Amerika itu dia lampunya nggak beda ya. Jadi reflektor oranye tetap ada di varian yang JDM ini. Di bagian bawah juga ada fog lamp LED, sama di bagian sini ada ventilasi untuk mengurangi turbulensi di bagian samping ya. Dan nanti dia keluarnya di fender di 3 lubang ini. Untuk velgnya juga masih sama seperti yang varian Z kemarin. Dia modelnya tuh gunmetal yang ukurannya cukup besar. Di sini dia ukuran bannya itu mana ukurannya? Ini dia 225 55 R19. Untuk rem juga besar. Depan belakang sudah disc brake dan sudah lengkap dengan teknologi ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, hill start assist, dan beragam teknologi safety dari Toyota Safety Sense. Dan seperti yang gue bilang tadi di kabin, dia punya pemanas wiper ya atau demister ya, dan posisinya itu ada di sini. Jadi kalau kita lihat nih, di bagian sini tuh ada kayak garis-garis yang ini agak kurang kelihatan ya karena pantulan di kaca. Tapi kalau kita lihat nih, itu kayak ada garis-garis seperti ini. Jadi kayak defogger, garisnya tuh tebel-tebel, dan fungsinya adalah kalau kita parkir di tempat yang bersalju, nanti kan takutnya salju numpuk di sini dan akan membuat lapisan es yang menempel antara kaca sama wiper. Dengan menyalakan defogger untuk wiper tersebut atau demisternya tadi ya, si batang-batang ini akan terlepas dari es yang mungkin nempel di kaca. Jadi ini fitur yang kepake banget di negara-negara bersalju, yang di Indonesia itu juga nggak akan kepake. Untuk spionnya juga masih sama seperti yang varian Z standar kemarin. Dia di ujungnya ada lampu sein LED, dan spionnya ini juga nempelnya tuh di body ya, bukan di pojokan pilar. Jadi kelihatan lebih modern. Dan di bagian bawahnya ini tonjolan untuk kamera 360 nya. Door handle dia chrome depan belakang, dan untuk kacanya juga dia menggunakan privacy glass ya. Jadi kaca depannya itu menggunakan kaca kromak yang kalau kita lihatnya agak kehijau-hijauan gitu, dan dia bening. Tapi kalau kaca belakangnya dia udah tint dari pabrik, jadi nggak perlu nambahin kaca film lagi. Ini emang peraturan yang ada di Jepang. Kaca depannya wajib bening, tapi kaca belakangnya terserah mau gelap seberapapun, yang penting kaca depannya itu harus bening. Di bagian atas itu juga ada antena shark fin-nya. Untuk di belakang masih sama seperti varian Z yang kemarin ya, cuma bedanya sekarang dia punya rear fog lamp yang posisinya ada di sebelah kanan situ, dan lampu mundurnya jadi cuma satu ya. Kalau varian Z standar kemarin kan lampu mundurnya ada 2 ya. Kalau sekarang di varian Z option full option ini
lampu mundur cuma satu, tapi sekarang kita kedapatan rear fog lamp yang berguna banget ketika di cuaca yang buruk. Lampu sen tetap di bawah, dan lampu atasnya ini dia ada lebar yang panjang sekali ya. Ini bener-bener ganteng, ala-ala mobil GT khas Eropa gitu ya. Untuk lampu plat nomor juga sudah LED. Di bagian sini ada wiper belakang, terus di kaca belakang sini ada high mode stop lamp, yang di bagian sini juga ada kamera untuk si spion tengahnya tadi. Dan sekarang kita lihat bagasinya aja ya. Untuk bagasi masih sama persis seperti yang varian Z kemarin. Jadi masih lumayan lega, walaupun di pilar D-nya ini lumayan tapered ya, atau lumayan landai. Kemungkinan kita nggak bisa muat barang yang tinggi banget, tapi ruang ke dalamnya itu lega sekali. Di bagian belakang sini juga ada subwoofer untuk sistem audio JBL-nya. Di sebelah kanan ada lampu bagasi, sama di bagian bawah sini ada ruang penyimpanan seperti ini yang bisa dilepas seperti ini, dan ada dongkrak sama ada tire repair kit, tapi dia nggak dapet ban serep ya. Oke, kita tutup lagi. Untuk pelipatan joki juga bisa dilipat 60-40. Oke, kita tutup aja. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Toyota Harrier tipe Z full option tahun 2021 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Auto Trade Bursa Otomotif Sunter ini bisa lihat di description yang ada di bagian bawah. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.